Halo saudara, saya Yuliana Pratama bersama Anda di Buser hari ini. Sejumlah informasi kriminal pilihan sudah kami siapkan untuk Anda. Langsung kita jelang Buser selengkapnya. Aksi pencurian ponsel dan uang di Lamongan, Jawa Timur diketahui oleh pemilik rumah. Satu pelaku berhasil ditangkap, sedangkan satu pelaku lainnya melarikan diri. Inilah video amatir yang diambil warga. Salah satu pelaku pencurian ini berhasil diamankan warga. Pelaku yang bernama Riki, warga desa Ngambek, Kecamatan Pucuk, Lamongan, Jawa Timur ini nyaris dihakimi warga. Untuk menghindari amukan warga karena pelaku adalah warga setempat, akhirnya pelaku dibawa ke Balai Desa Ngambek, Kecamatan Pucuk, Lamongan untuk diamankan. Dua pelaku bernama Riki dan Regal melakukan aksi pencurian di rumah warga di saat korban sedang keluar rumah. Setelah korban berteriak, pelaku berhasil kabur membawa hasil curian dan warga yang mendengar langsung mengejar pelaku. Setelah makan, kita pulang jam sekitar 1 jaman lah. Saya tinggal rumah itu 1 jam loh. Terus saya masuk mulai rumah, pintu yang saya kunci dari luar itu tak buka. Ternyata saya dikunci dari dalam. Berarti orangnya sudah di dalam? Sudah di dalam. Berapa orang itu, Pak? Dua orang. Tapi yang ditangkap ini berapa orang? Satu. Yang satu masih... Kira-kira duit yang di celengan itu ada sekitar 5 jutaan. Terus sama HP Samsung yang 8 RAM 8 itu. Sering gitu. Terus uang anak saya yang kecil itu entah berapa. Salah satu dari pelaku pencurian berhasil ditangkap warga di Desa Padengan Ploso, Kecamatan Pucuk, dan sedangkan pelaku lainnya bernama Regal berhasil kabur dengan membawa hasil curian berupa ponsel dan uang. Karena warga sudah geram dengan ulah pelaku yang kerap membuat resah di desanya sendiri, akhirnya petugas dari Polres Lamongan mengamankan pelaku untuk menghindari amukan massa. Ya kemarin 2 minggu, pada Sabtu kemarin, saya kemalingan tapi saya belum lapor. Ya, sekarang sudah ketangkap, saya berani lapor. Itu yang Ibu yang kehilangan itu apa aja, Bu? HP 3 sama perhiasan saya bilang, kalung kali cincin. Perkiraan sampai berapa, Bu? 25 juta. Kini, salah satu pelaku pencurian yang kerap meresahkan warga langsung dibawa ke Polres Lamongan untuk penyelidikan lebih lanjut. Safari Ranu Wijaya melaporkan dari Lamongan, Jawa Timur. Warga Jalan Pertanian Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur menangkap satu dari 2 pria yang diduga pembeli narkoba. Dari tangan terduga pelaku, warga mengamankan 1 paket narkotika jenis tembakau sintetis. Pria berinisial DR ini hanya bisa tertunduk sesaat setelah ditangkap warga di Jalan Pertanian Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur Minggu malam. Dari tangan pria ini, warga menemukan 1 paket narkotika jenis tembakau sintetis yang baru saja diambil di sela-sela pot bunga di pinggir gang permukiman bersama 1 unit sepeda motor. Peristiwa bermula ketika DR bersama seorang temannya mendatangi lokasi. Mereka kemudian menuju lokasi yang dijanjikan oleh pengedar setelah bertransaksi melalui media sosial. Warga yang curiga dengan gerak-gerik keduanya berdatangan dan langsung menangkap DR, sementara rekannya berhasil melarikan diri. Awalnya mereka itu pelaku lewat, saya di pos sama anak-anak, curiga, saya intip, dia lagi ngelayap di pot. Lalu saya tangkap lah itu mereka berdua, lalu temennya kabur. Apa yang ditemukan dari mereka? Nah itulah sebungkus plastik warna kuning, entah apa isinya, ya, dia ngambil itu. Narkoba ya? Ya. Jenis apa itu narkobanya? Apa tuh jenis itu? Seperti tembakau sintet ya? Bersama barang bukti, DR kemudian dibawa ke Polsek Duren Sawit untuk dimintai keterangan. Polisi juga tengah memburu rekan DR yang sudah dikantongi identitasnya. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Seorang kakek di Garut, Jawa Barat ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan. Polisi yang menggelar olah TKP menduga korban dibunuh. Pria bernama Alek, warga kampung Pencelut Kaler, Desa Ngamplang, Kecamatan Cilawu, Garut, Jawa Barat, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya. Saat evakuasi polisi, kondisi Alek sungguh mengenaskan. Selain terdapat luka besar di bagian kepala, pada bagian perut pria berusia 70 tahunan itu terdapat luka lebar. Bahkan jari telunjuk korban juga putus.
polisi melakukan olah TKP, mengumpulkan barang bukti dan menduga Alex adalah korban pembunuhan. Guna membantu penyelidikan, Satreskrim Polres Garut meminta bantuan Satuan K9 Polda Jawa Barat untuk menerjunkan anjing pelacak. Mempunyai anjing yang bisa melacak atau membau dari anak-anak ini merupakan sebuah petunjuk aja. Kita mencari petunjuk, kita khusus mendatangkan bahwa kita serius dalam melaksanakan olah TKP. Apa aja nih Bang yang diperiksa di lokasi mana aja nih Bang? Semua di lokasi mulai ditemukannya korban dan nanti bau itu biar anjingnya saja yang menuntut. Polisi masih menyelidiki kasus dugaan pembunuhan ini dengan memeriksa sejumlah saksi termasuk anggota keluarga korban. Sementara korban akan dilakukan otopsi di kamar mayat RSUD Dr. Slamet Garut untuk kepentingan penyelidikan. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Sering cekcok akibat sakit hati dan cemburu, seorang suami di Pulau Kundur, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, tega membunuh istrinya sendiri. Warga heboh, perempuan yang belum lama menikah, Risma Fatmawati, ditemukan tewas di kamarnya di perumahan Suku Duane, Payatogok, Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kundur, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Minggu pagi. Di leher wanita muda berumur 19 tahun itu tertancap sikat gigi. Diduga pelakunya tak lain adalah Iwan, suami Risma sendiri. Karena saat kejadian yang bersangkutan langsung melarikan diri. Setelah diburu, Iwan akhirnya berhasil diciduk Satreskrim Polres Karimun beberapa jam setelah kejadian di Pelabuhan Tanjung Berlian Kundur saat hendak kabur ke Tanjung Balai Karimun. Karena melawan petugas, karyawan toko ini terpaksa dihadiahi timah panas. Kepada polisi, tersangka Iwan mengaku tega menghabisi nyawa istrinya karena sakit hati dan cemburu sang istri punya selingkuhan. Puncaknya, saat korban diajak berhubungan suami istri, korban menolak. Motif dari pembunuhan ini adalah bahwa si pelaku sudah kurang lebih sebulan sering bertengkar dengan istri dengan alasan si pelaku menduga si istri berselingkuh. Kemudian dari hasil keterangan pelaku juga tadi sekilas bahwa dia selama sebulan ini sudah tidak dilayani lagi sebagai suami. Kemudian sering bertengkar, sering marah-marah sehingga akhirnya membuat si pelaku sakit hati dan berencana untuk membunuh si korban. Karena sakit hati Pak. Sakit hati gimana tuh Bang? Saya pulang kerja, dia tak pernah masak, nggak pernah. Ini saya suruh cuci baju, suruh masak, dia bilang aku bukan babu katanya. Nah, kadang saya cuci baju sendiri, makan pun sendiri Pak. Kasus ini terbongkar saat orang tua korban mendatangi rumah keduanya, lalu mendapati korban sudah tewas dengan luka tusukan di leher. Akibat perbuatannya, kini Iwan terancam hukuman mati. Aulia Iksan melaporkan dari Karimun, Kepulauan Riau. Viral di media sosial karena makan sepuasnya namun bayar semaunya di warung Tegal atau warteg, 1 dari 2 Bang Jago diringkus petugas reserse kriminal Polsek Metro Tanah Abang. Pelaku ditangkap di kediamannya di kawasan Kebonpala, Jakarta Pusat. Dalam rekaman CCTV di sebuah warteg di daerah Jakarta Barat, terlihat 2 orang selesai makan dan bayar seadanya. Dari hasil laporan pemilik warteg dan viralnya rekaman video Bang Jago, polisi akhirnya berhasil meringkus pelaku di kediamannya di kawasan Kebonpala, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dengan tangan terborgol, Ari alias Kribo hanya bisa tertunduk malu saat dibawa petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang ke sebuah warteg bahari di Jalan Kiai Haji Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin siang. Kribo yang memotong pendek rambutnya demi mengelabui petugas sempat menangis saat diinterogasi Kapolsek Tanah Abang di depan pemilik warteg. Pada petugas, pria yang berprofesi sebagai juru parkir liar itu mengaku menyesal dan terpaksa melakukan aksi Bang Jago lantaran ingin makan enak namun hanya memiliki sedikit uang. Pengakuan keterangan dari pemilik warung, memang seringkali untuk warteg ini karena memang ramai, jadi ada memang beberapa masyarakat atau warga yang makan tidak membayar atau tidak sesuai dengan tagihan. Nah, kebetulan pada saat kejadian viralnya ini ada 2 orang pelaku yang makan di tempat ini kemudian membayar tidak sesuai dengan tagihan. Itu pelaku yang kami amankan, berhasil kami amankan, yaitu inisial
AF alias Triting. Kemudian untuk satu rekannya juga masih kami lakukan pencarian. Meski dijerat pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, namun berkat kesepakatan dengan pemilik warteg, Kribo akhirnya dilepaskan, namun dengan catatan tidak akan lagi mengulangi perbuatan yang sama. Polisi masih memburu rekan Kribo dan sejumlah bang jago lainnya yang kerap makan di warteg tersebut tanpa membayar. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Kepolisian Resort Blitar, Jawa Timur menangkap 2 orang tersangka pengedar narkoba jenis ganja jaringan antar kota. Dari tangan keduanya petugas menyita 14 kg ganja kering siap edar senilai 140 juta rupiah. Danang Cahyono warga Malang dan Ricky Dedikarno warga Kabupaten Blitar ditangkap Satreskoba Polres Blitar pada Senin siang. Keduanya kedapatan mengedarkan belasan kilogram ganja kering dan ratusan butir pil double L di wilayah Kabupaten Blitar. Dari tangan kedua tersangka petugas mengamankan 14 kg ganja kering dengan nilai 140 juta rupiah. Sementara petugas juga mengamankan ratusan butir pil double L dan sejumlah ponsel yang digunakan para pelaku untuk bertransaksi barang haram tersebut. Kedua pelaku merupakan jaringan antar kota dengan bertransaksi secara ranjau atau beli terputus. Pihaknya juga masih melakukan pengembangan untuk mengungkap pemasok barang haram tersebut. Angka yang kedua ini, pertamanya ini informasinya ada double R. Ternyata kita berhasil kita amankan juga. Ternyata ada ganja, daun ganja di rumah yang bersangkutan. Oleh karena itu kita kembangkan. Dan alhamdulillah pada hari Minggu tanggal 5 Mei kira jam 00.30 di Jalan Raya Bureng. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 112 dan 114 Undang-Undang Kesehatan RI dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar, Jawa Timur. Kabur dari penangkapan seorang nelayan target operasi kasus narkoba nekat menceburkan diri ke laut. Dalam aksinya tersangka mengedarkan narkoba ke sesama nelayan. Saudara, inilah video amatir saat tersangka kasus narkoba dievakuasi Satres Narkoba Polres Labuhan Batu. Tersangka nekat menceburkan diri ke laut perairan CI Berombang demi menghindari penangkapan polisi. Penangkapan terhadap tersangka yang sehari-harinya bekerja sebagai nelayan ini merupakan hasil pengembangan ditangkapnya sejumlah nelayan yang kedapatan menyimpan sabu untuk dikonsumsi selama melaut. Dari tangan tersangka, polisi menyita beberapa paket sabu, plastik kemasan, serta uang hasil transaksi. Kepada polisi, tersangka mengaku telah menjadi pengedar sabu kepada sesama nelayan selama 2 bulan terakhir. Permintaan di kalangan nelayan didominasi pada malam hari dan transaksi dilakukan di tengah laut untuk menghindari polisi. Pelaku yang profesi seorang nelayan, tepatnya di lingkungan 1 Desa Seberombang, Kecamatan Panailir, Kabupaten Labuhan Batu. Adapun orang yang kita amankan adalah saudara Fadil Muhammad alias Fadil. Nah, pada saat kita lakukan penangkapan, tersangka berupaya melarikan diri dengan melompat ke laut di sekitar rumah tersangka. Namun kita lakukan pencarian dan karena tersangka tidak pandai berenang, sehingga kita berhasil menemukan tersangka. 200.000 itu keuntungan berapa hari itu? Setelah lapis semuanya. Ya berapa hari? 8 hari ya, satu. Ya setiap mau berangkat ke laut. Berapa lama? 1 hari berarti? 2 hari sekali. 2 hari sekali, 1 gram. Udah berapa lama ini? 2 bulan. Itu yang beli-beli itu nelayan-nelayan itu juga? Nelayan juga. Berarti bandar nelayan. Ya, usai sudah Buser hari ini, Anda juga bisa menyaksikan Buser melalui akun TikTok Buser SCTV serta YouTube Liputan 6 SCTV. Saya Wilana Fonataba dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Salam SCTV.